Oke, halo semuanya, balik lagi bareng aku Prikadi. Di video ini kita bakal bahas iPhone lagi guys. Ini adalah iPhone 12 mini ya. Ingat ini yang mini, baru banget datang dan kita bakal melakukan unboxing. Jadi akan aku kasih insight-nya bagaimana sih impresi dari unboxing iPhone 12 mini di tahun 2023. Apakah masih worth it? Dan juga ada beberapa hal yang pengen aku sampaikan di video ini tentang iPhone 12 mini ini. Sebelum kalian nanyain, Bang itu beli di mana unitnya? Silakan aja dicek di deskripsi dulu ya, karena akan aku taruh linknya. Sekalian yang mau X review juga akan aku taruh linknya di bawah. So kita bakal melakukan unboxing dulu iPhone 12 mini ini. Oke, di sini ada dua paket. Yang pertama ini iPhone 12 mini-nya yang bakal kita unboxing, dan yang satunya ini adalah casingnya. Dan untuk casingnya ini harganya super affordable, di bawah 20 ribuan semua. Jadi ya siapa tahu bisa jadi referensi kalian. Kita bakal unboxing dulu yang iPhone 12 mini-nya ya guys. Oke, ini dia iPhone 12 mini. Dari segi boxnya ini sama kayak namanya. Boxnya pun mini ya. Ini udah pakai seri yang gepeng, model box yang gepeng kayak gini. Jadi seharusnya kita nggak dapetin kepala chargingnya, but it's okay ya. Untuk varian yang aku pilih kali ini yang 64 GB, warnanya hitam, dan ini adalah bekas garansi internasional ya. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Dan untuk iPhone 12 mini yang dijual di Indonesia kebanyakan untuk harga secondnya itu memakai aksesoris yang bisa dibilang bukan originalnya sebenarnya ya. Ini dusnya juga kerasa banget, bukan dus original. Wajar banget ya, karena hampir semuanya aku bisa bilang 95% bahkan 98% yang X Inter guys nggak pakai box original, kecuali kalian beli yang X iBox atau garansi resmi, itu kebanyakan masih pakai box originalnya. Kalau ini boxnya udah OEM ya, tapi nggak usah khawatir ya, yang kita butuhin adalah HP-nya bukan boxnya. Untuk di bagian dalamnya tadi seperti yang udah aku bilang, kita hanya dapetin kabelnya aja kayak gini ya. Kita nggak dapetin kepala chargernya, and that's it. Apakah kita dapetin earphone-nya? Sepertinya tidak guys ya. Kita nggak dapetin earphone-nya. Kita hanya mendapatkan kabelnya kayak gini. Kita secure dulu ya. Kenapa sih iPhone 12 mini ini sekarang udah sangat layak dibeli di tahun 2023? Yang pasti jawaban paling utama adalah di bagian harganya. Kalian bayangin aja guys, iPhone 11 dan juga iPhone 12 mini, dimana itu dari segi tahun perilisannya berbeda, tapi sekarang harganya sama ya. Jadi kalian mempunyai opsi di bagian harga yang lebih murah, tapi ada beberapa fitur dan juga spesifikasi yang lebih bagus dibandingkan dengan iPhone 11. Itu alasan yang pertama, yaitu di bagian harganya sekarang udah luar biasa terjangkau, khususnya untuk iPhone 12 mini ini. Dan ini juga karena terbantunya dengan perilisan iPhone terbaru kemarin ya, iPhone 15 keluar. Kemudian aku cek di marketplace, ternyata iPhone 12 series itu udah pada turun harga, khususnya untuk iPhone 12 mini ini yang bekas internasional. Kemudian alasan yang kedua yaitu di bagian layarnya. Kita tahu lah ya, kita udah boring memakai layar IPS. Sekarang tahun 2023 harusnya move on ke layar OLED atau Super Retina display. Dan iPhone 12 mini ini udah memakai layar Super Retina display. Jadi dari segi looknya ini berbeda dengan iPhone 11 ya, yang dari segi warnanya tuh nggak setajam Super Retina display. Walaupun dari segi bentuknya compact kayak gini, bentuk layarnya kecil ya, tapi menurut aku ini udah cukup banget kalau misal kita pakai harian. Kecuali kalau misalkan kalian dipakai untuk ngegame ataupun buat menonton konten media, kerasanya ini masih kayak kurang besar aja. Itu alasan yang kedua, yaitu di bagian layarnya. Kemudian di bagian yang ketiga adalah menurut aku di bagian kompatibilitasnya ya, karena kita tuh udah lama ya nggak megang iPhone yang compact kayak iPhone SE, kemudian iPhone yang lama, iPhone 5 itu kan bentuknya compact, dari segi finishingnya mengkotak kayak gini. Dan sekarang iPhone 12 mini ini ngasih kita bentuk
HP yang compact, yang enak dipakai untuk satu tangan. Ini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pasti ini cocok banget buat kalian yang mungkin butuh HP kedua atau butuh HP yang compact tapi dari segi speknya itu udah kayak spek flagship. Ya iPhone 12 mini ini cocok untuk kalian. Tapi menurut aku iPhone kecil kayak gini kurang cocok kalau misalkan kalian jadiin sebagai HP gaming ya. Itu alasan yang ketiga, yaitu di bagian kompatibilitasnya. Dan believe me guys, ini enak banget dipakai satu tangan, apalagi untuk aku yang terbiasa memakai HP gede. Kemudian alasan selanjutnya atau alasan yang keempat kalau nggak salah tadi ya, yaitu dari segi desain dan juga build quality-nya. Sebenarnya dari segi desain ini sama aja ya. Yang aku rasain adalah dari segi build quality-nya ini sedikit kerasanya lebih kokoh dibandingkan dengan iPhone 11 ya. Walaupun di atas kertas ini memiliki material yang sama kayak iPhone 11 memakai aluminium series, yang pasti ketika kita pegang secara langsung, khususnya di bagian framenya ini kerasanya kayak lebih kokoh dan lebih premium dibandingkan dengan iPhone 11 atau iPhone XR. Kemudian alasan selanjutnya kenapa membeli iPhone 12 mini ini di tahun 2023, yaitu karena di bagian kameranya. Ini bisa dibilang yes atau no juga, karena dari segi improvementnya itu nggak terlalu signifikan. Di bagian atas kertasnya juga masih sama ya, 12 megapiksel. Tapi yang paling aku notice sekilas dari iPhone 12 mini ini, khususnya di bagian ultrawide-nya ini lebih bagus dibandingkan dengan iPhone 11. Dan untuk yang lainnya pastinya di bagian prosesornya ya, karena ini merupakan iPhone yang lebih baru, 1 tahun lebih baru dibandingkan dengan iPhone 11. Jadi dari segi feel-nya harusnya lebih cepat, tapi kebanyakan orang bilang bahwa dari segi kecepatannya ini nggak terlalu berbeda dengan iPhone 11. So ini baru impresi unboxing aja, kita bakal melakukan review selanjutnya kalau misal HP ini udah aku pakai beberapa hari atau beberapa minggu. Oke guys, kita juga bakal cobain casingnya ya, karena aku juga penasaran. Ini casingnya aku beli super murah ya, dan super worth it kalau misal dibeli, tapi ya kita nggak tahu juga dari segi kualitasnya. Ini ada tempered glassnya, kemudian selanjutnya ini juga ada casingnya. Ini casingnya, surprisingly aku juga sedikit kaget guys, masih ada casing sekarang yang harganya cuma 3 ribuan. Ini harganya 3 ribuan guys, kalau kalian percaya ya, 3.500an lah ya, kalian dapetin casing iPhone 12 mini. Kemudian untuk casing selanjutnya ini yang warnanya atau motifnya kayak leather gitu ya, motif leather kayak gini aku beli di harga 20 ribuan aja. Dari segi looknya ini kerasanya kayak casing 100 ribuan ya, padahal harganya murah banget. Dan yang bikin kaget lagi, ini casing selanjutnya guys. Ini adalah casing termurah yang ada di toko itu untuk iPhone 12 mini. Harganya kalian tahu berapa? Ini cuma 2.500an guys. Kalian dapetin casing yang dari segi build-nya ya emang ya apa adanya, tapi ini udah proper banget untuk melindungi HP iPhone 12 mini kalian. Ini akan aku coba kasih pakein case-nya ya. Ini dia kalau kita pakein case, dan looknya pun cakep banget, nggak kayak casing murahan. Buat kalian yang penasaran juga nanti akan aku kasih linknya ya di kolom deskripsi. Ini casing yang pertama, looknya kayak gini, dan so far cakep ya, looknya cakep. Buat kalian yang seseorang yang dewasa, anak kantoran, cocok banget pakai casing kayak gini. Kemudian casing kedua yang harganya 3 ribuan ya, tadi mana 3.500an kalau nggak salah. Ini warnanya hijau kayak gini. Satu hal yang aku notice dari iPhone 12 mini ini, lumayan susah kalau kita pakein case guys, karena dia tuh finishingnya mengkotak. Dan untuk casing kedua ini cocok buat kalian anak muda kali ya, karena warnanya tuh gonjreng. Walaupun tuh banyak warnanya sebenarnya, ada army, ada biru juga. Tapi ini aku pilihnya yang hijau karena biar warna-warni ya casingnya. Kemudian casing yang ketiga. Casing yang ketiga ini yang paling murah. Dan surprisingly ini malah paling tebal guys. Walaupun dari segi finishingnya ini yang paling jelek ya, karena yang paling murah tentunya. Ini dia finishingnya, dan so far ini aku suka juga dari segi looknya. Ini kayak casing yang lumayan mahal juga. Ini masih ada pelindungnya ya. Oke, ini dia looknya dari casing yang ketiga yang paling murah. Warnanya biru kayak gini, cocok ya biru dengan hitam. Di bagian depannya juga kayak gini ya. Ini juga yang paling tebal ya, ini paling murah tapi paling tebal, walaupun dari segi finishingnya ini udah
nggak bagus kayak barang lama. Yang pasti ini masih proper banget kalau kalian pakein casing dengan harga yang super affordable. Oke, mungkin itu aja ya pembahasan dari iPhone 12 mini ini. Untuk selanjutnya mungkin akan aku bahas dengan iPhone 11. Untuk harganya ini sama ya guys, tapi keduanya memiliki perbedaan yang lumayan signifikan. Jadi besok atau beberapa hari lagi akan aku compare antara keduanya, dan juga aku bakal compare di bagian kameranya juga. Jadi jangan lupa buat subscribe ya. Mungkin sekian aja pembahasan dari iPhone 12 mini ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.